Judulnya adalah tentang bagaimana menyajikan dan membaca data pada diagram garis. Pada dasarnya, menyajikan data dalam bentuk diagram garis tidak jauh berbeda dengan pada diagram batang ya. Nah, hanya bentuk tampilannya, kalau diagram batang ya bentuknya batang seperti itu. Kalau diagram garis, titik-titik yang dihubungkan ya. Titik-titik yang dihubungkan dengan garis. Jadi contoh permasalahannya, kita ambil contoh permasalahan yang sama kemarin ya, supaya kalian bisa membandingkan bentuk diagram batang dan diagram garisnya seperti apa gitu ya. Kalau diagram batang kayak gimana, diagram garisnya nanti hasilnya akan bagaimana gitu, supaya bisa dibandingkan. Jadi untuk permasalahan yang pertama, ini adalah tentang data tinggi badan siswa. Seperti ini. Pada dasarnya awalnya sama ya. Kita membuat garis horizontal dan vertikal atau sumbu X dan sumbu Y. Seperti ini ya. Ini yang mendatar itu X, yang vertikal itu sumbu Y. Lalu garis sumbu Y-nya seperti biasanya ini menunjukkan frekuensi ya. Jangan lupa jarak setiap garis skala itu sama. Dari 0 ini, kalau paling bawah ini adalah 0, dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3 dan seterusnya, itu jaraknya sama ya. Kalau dibuatnya satu garis ya satu garis semuanya. Seperti itu. Ini kenapa 1, 2, 3, 4? Ya karena frekuensinya kecil-kecil juga ya, 2, 8, 6, 4 gitu kan. Sehingga nilai garis skalanya itu ya per satu-satu aja. Selanjutnya, nah ini bedanya adalah di sini. Kalau kemarin kalau pada diagram batang kita membutuhkan 2 titik ya untuk membuat untuk membuat informasi setiap datanya. Tapi kalau pada diagram garis itu hanya 1 titik saja. 1 titik. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti adalah titik-titik nanti yang akan dipakai untuk setiap data. Ini supaya nggak terlalu mepet, jadinya ini dibuatnya per 2 cm ya, per 2 cm. Terserah sih kalian mau buatnya bagaimana, yang pasti agar rapi ya, dibuat jaraknya sama. Nah, selanjutnya mulai nih kita tarik garis tegak lurus ya, garis tegak lurus. Jadi ini kalau misalkan ada penggaris ya, penggarisnya mungkin posisinya begini ya. Ini angkanya gitu ya. Nah, ini penggarisnya gitu. Ini garis tegak lurus nih. Ini sama ini tegak lurus ya, sampai ke titik pada data ya, sesuai dengan nilai frekuensinya. Tadi 140 cm itu ada 2 orang ya, ada 2 siswa, jadi sampai sini. Nah, itu dia. Seperti itu. Lalu kasih titik ya, kasih tanda. Nah, ini titik. Titiknya nggak terlalu tebal juga, nggak masalah, yang penting kelihatan aja ya. Selanjutnya lakukan untuk data yang lain ya, 145, 150 dan 155 sama seperti ini. Ini 145 set, ini tegak lurus ya sampai ke titik 8. Ini ada titik ya, masing-masing tuh ada titik. Selanjutnya baru kita hubungkan dari titik ke titik yang ada tadi nih ya, titik ini dihubungkan. Nah tuh sesuai dengan urutannya ya,
140 ke 145 dulu, lalu dari 145 ke 150 tarik garis, dari 150 ke 155 tarik garis lagi. Ya, nah, seperti itu. Nah, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Udah. Terus dan selanjutnya ya biasa ya, jangan lupa legendanya, informasi untuk sumbu X dan sumbu Y serta judulnya. Gitu. Terus untuk yang permasalahan yang kedua tentang yang penerimaan siswa ya di sebuah SD dari tahun ke tahun. Nah, datanya seperti ini. Ini karena datanya banyak, sehingga setiap satu garis buku ini nilainya dibuat per 10 ya. Dibuat per 5 juga boleh, kayak kemarin kalau nggak salah, siapa ya? Davi ya kalau nggak salah. Davi buatnya per 5 tuh ya. Boleh-boleh aja gitu. Yang penting hasilnya, pokoknya jaraknya setiap ini skalanya sama ya. Hasilnya bagus aja. Terus selanjutnya sama nih ya, kita buat untuk pada sumbu X-nya jaraknya sama untuk data, sehingga hasilnya seperti ini ya. Nah ini sengaja dibuat, kalau yang udah per garis sengaja dibuat nggak pakai putus-putus, bantuan putus-putus karena udah jelas. Tapi untuk yang 55, nah ini supaya lurus, nah dikasih putus-putus, ya, kasih putus-putus ini, nah, supaya kelihatan. Tapi untuk yang lain, garis putus-putusnya sengaja nggak dibuat gitu, supaya nggak terlalu ramai aja, gitu ya. Sehingga hasilnya nanti akan seperti ini. Ini karena pulpennya yang dasarnya itu warna biru supaya kelihatan mana diagramnya ya, garis datanya, mana yang sumbu atau garis bantu, makanya dibuat kakak buatnya warnanya beda gitu, kelihatan kan ya jadinya ya. Nah seperti itu. Kalau warnanya biru juga khawatirnya bacanya bingung. Udah ada garis nih, garis bantu, terus ada garis lagi begini, warnanya sama, pusing nanti bacanya ya. Nah, makanya dibuat warnanya beda gitu. Atau kalian bisa mensiasatinya gini, saya nggak punya pensil warna atau pulpen yang warnanya beda. Kalau gitu garis putus-putus yang ini, garis bantunya jangan terlalu tebal ya, dibuatnya nggak usah tebal-tebal gitu loh, ya tipis-tipis saja. Nah, baru yang ininya ditebelin gitu, supaya kelihatan ininya ya, yang mana yang data mana ya garis bantu, seperti itu. Pokoknya kalian selalu ingat prinsipnya ini ya, diagram atau tabel itu disajikan atau dibuat untuk orang lain ya. Jadi tempatkan diri sebagai orang lain. Nah, kalau misalkan kira-kira kalau membaca hasilnya seperti ini bagus apa enggak gitu ya, bisa dibaca dengan jelas apa enggak gitu sama